itu ada mujtahid-mujtahid yang menjadi rujukan atau yang dirujuk oleh para sahabat dan tabi'in yang lain yang awam. Anak SD bahas teori dependensi, anak SD bahas teori gravitasi, bukan gravitasi. Ya gak nyanda, tanya kepada ahlinya. Madhab Syafi'i mewajibkan Fatihah dan kalau tidak membaca tidak sah sholatnya. Nah, supaya kita ini tidak bingung dan supaya kita ini benar di dalam, jangan sampai kita tidak baca Fatihah dan tidak baca satu ayat pun Al-Quran, tidak bermadhab gitu. Saya nanti insya Allah akan menjelaskan kenapa sampai terjadi perbedaan di antara madhab. Dan masing-masing punya dasar. Ada 7 atau 6 atau 7 alasan sehingga menimbulkan perbedaan antar madhab. Ya, di dalam banyak masalah. Fikih itu berkembang. Fikih tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat. Imam Malik di Madinah hidup di dalam kultur dan iklim maupun masyarakat yang jauh berbeda dengan Imam Ahmad bin Hambal yang hidup di Irak, Imam Syafi'i yang pernah berada di Irak. Ya, nah apalagi di Indonesia. Ya, kalau tidak bermadhab, saya khawatir nanti mengikuti madhabnya Imam Samudra. Bahaya. Ya. Nah, ambil contoh kecil saja. Kita kalau sholat itu baca Fatihah atau enggak? Baca. Kalau kita enggak baca, batal enggak sholat kita? Sah enggak sholat kita? Enggak sah. Kalau Imam Hanafi atau pengikut madhab Hanafiyah tidak membaca Fatihah, tapi dia membaca surat yang ada di dalam Al-Quran, bahkan surat yang paling ringan dan paling mudah, sholatnya sah. Dua-duanya menggunakan dalil hadis. Dua-duanya menggunakan Al-Quran. Bayangkan. Dua-duanya sah. Tapi kalau kita mengatakan, bayangkan kalau kemudian kita belajar sendiri. Loh, ini ada hadis yang kalau tidak membaca Fatihah, sholatnya tidak sah. Ya. Lalu baca hadis lain, loh, ini ketika ada seorang sahabat belajar sholat di hadapan Nabi, lalu Nabi perintahkan sempurnakan wudhu, kemudian menghadap kiblat, kemudian takbir, dan setelah itu bukan baca Fatihah loh. Tsumma iqra ma tayassara minal Qur'an. Baca ayat-ayat yang mudah di dalam Al-Quran. Nah, kalau tidak bingung kita, maka kita lebih baik menjadi follower. Nah, follower itu ada 2, taklid dan ittiba. Orang yang taklid itu mengikuti fatwa pendapat para imam madhab, para mujtahid, baik Imam Syafi'i maupun pengikut Imam Syafi'i atau ulama Syafi'iyah atau madhab Imam Malik dan para ulama Malikiyah, madhab Imam Ahmad bin Hambal atau ulama Hanabilah, madhab Abu Hanifah atau para ulama pengikut Hanafiyah. Ya, jadi ketika kita menjadi taklid kepada mereka, yang membedakan taklid dan ittiba. Kalau taklid, ya sudah kita ikut saja tanpa harus kita bertanya apa dasarnya, apa dalilnya. Tapi kalau ittiba, kita berusaha bertanya dan berusaha untuk mengetahui apa dasarnya. Madhab Syafi'i mewajibkan Fatihah dan kalau tidak membaca, tidak sah sholatnya. Imam Malik juga begitu. Imam Ahmad bin Hambal juga begitu. Ya,
Imam Abu Hanifah enggak. Enggak apa-apa suara klakson. Ini kan masih di dunia. Jadi kalau di kuburan sudah nggak ada suara klakson. Itu Fatihahnya. Belum di dalam membaca basmalah ketika akan memulai membaca Fatihah. Kalau Imam Syafi'i wajib, dan ketika sholat dibaca saat sholat subuh, maghrib dan isya dibaca keras. Kalau sholat duhur dan asar dibaca secara sembunyi. Imam Ahmad bin Hanbal enggak, dibaca sembunyi. Masing-masing punya dasar. Nah, supaya kita ini tidak bingung dan supaya kita ini benar di dalam, jangan sampai kita tidak baca Fatihah dan tidak baca satu ayat pun Al-Quran, tidak bermadhab gitu. Karena tidak bermadhab. Sudah, apalagi terus menyimpulkan begini, ini kok imam ini ada yang mengatakan harus dibaca keras, yang ini kok harus dibaca pelan, udahlah saya tak usah baca, sekalian aja. Tambah keliru, tambah pokrol, bubrah. Ini kok ada yang mewajibkan Fatihah, ini tidak harus Fatihah. Udahlah, tidak usah baca Fatihah aja lah. Bahaya kalau kemudian kita menggunakan nalar dan kemampuan kita yang terbatas. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini ada manfaatnya, tapi insya Allah nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Saya akan menutup dengan sebuah hadis Imam Bukhari radhiyallahu anhu, nomor 7352. Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza hakamal hakimu fajtahada thumma asaba falahu ajron. Wa idza hakama fajtahada thumma akhta'a falahu ajrun." Seorang hakim ketika memutuskan sebuah hukum, Kanjeng Nabi menggunakan istilah hakim, tapi jangan dipahami hakim di dalam hadis ini hakim pengadilan, ya, atau hakim nama orang, tambah keliru lagi. Ketika hakim memutuskan hukum, loh, hakim yang mana? Itu nama orang. Ketika seorang mujtahid, ketika seorang mufti, ketika seorang qadi memutuskan sebuah hukum dan dia benar di dalam keputusannya itu, maka pahala baginya 2. Wa idza hakama fajtahada tsumma akhta, barangkali memutuskan dan kemudian berijtihad, tapi tidak sembarangan memutuskan, dia hasil dari sebuah ijtihad. Dia berijtihad, memutuskan keliru, tetap dapat pahala 1. Nah, tetapi seperti yang tadi saya katakan, untuk bisa menjadi mujtahid itu syaratnya. Anda tidak bisa masuk undip kok tidak lulus ujian masuk. Ya bisa masuk gerbang undip, jalan-jalan sekelilingnya saja. Tapi tidak mungkin bisa ikut masuk ke ruang kelas, ya, dapat nilai. Itu contoh dari syarat. Nah, kalau dia cuma bisa memahami Al-Quran dari terjemahan, ya, merasa sudah bisa berijtihad, sangat keliru. Itu seperti anak SD berusaha untuk bicara tentang teori-teori besar yang di luar kemampuan dan kompetensinya. Kualifikasi mujtahid, kompetensi keilmuannya. Imam Syafi'i umur 10 tahun sudah hafal Al-Quran. 10 tahun. Dan seterusnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.